Pasal ke-18. Dia menerangkan di sini aniaya penduduk bumi terhadap orang-orang yang berkhidmat kepada Allah dan bahwa pemeliharaan Allah tetap menjaga mereka. Dan setelah Yesus mengatakan itu, dia berkata, "Bukanlah kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu untuk menjadi murid-muridku. Maka apabila kamu telah dibenci oleh penduduk bumi ini, barulah kamu benar-benar menjadi murid-muridku. Karena dunia ini senantiasa menjadi lawan bagi hamba orang-orang yang berkhidmat kepada Allah. Ingatlah akan para nabi suci itu yang telah dibunuh oleh penduduk bumi ini. Sebagaimana terjadi pada zaman Elia dikala Izebel membunuh 10.000 nabi. Sehingga dengan susah payah, Elia yang miskin itu lolos dengan 7.000 orang putra-putra para nabi, di mana mereka disembunyikan oleh panglima tentara Akhtab. Oh, dari dunia durjana yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu jangan takut, karena rambut kepalamu pun telah terhitung agar tidak binasa. Lihatlah kepada burung gereja dan burung-burung yang lain, yang tidak sehelai dari bulunya jatuh tanpa kehendak Allah. Adakah Allah memperhatikan burung-burung yang lebih besar dari perhatiannya kepada manusia, yang karenanya dia menciptakan segala sesuatu? Pernahkah ada seseorang yang memperhatikan kasutnya lebih dari perhatiannya kepada anaknya? Tidak, sekali-kali tidak. Apakah tidak merupakan kewajiban yang lebih utama bagimu untuk berbaik sangka bahwa Allah tidak akan meninggalkan kamu, sedang Dia memperhatikan burung-burung? Akan tetapi mengapa aku berbicara tentang burung-burung, sedang daun pohon-pohon pun tidak ada yang jatuh, melainkan dengan kehendak Allah. Percayalah kamu kepadaku, karena aku mengutamakan kepadamu kebenaran, bahwa dunia ini akan takut kepadamu apabila kamu memelihara urayan-urayan. Karena andai kata dunia tidak takut akan terbongkarnya kedurjanaan, maka dia tidak akan membenci kamu, tetapi ia takut akan terbongkar rahasia-rahasia kejelekannya. Maka dari itu dia membenci dan menekan kamu. Maka apabila kelak melihat dunia ini meremehkan omonganmu, janganlah kamu bersusah hati, tetapi renungkanlah betapa Allah yang lebih besar dari kamu juga diremehkan oleh dunia ini, sehingga kebijaksanaannya ini dianggap kedunguan. Maka apabila Allah menerima ejekan dunia itu dengan kesabaran, maka mengapakah kamu bersusah hati, wahai debu dan tanah bumi ini? Maka dengan kesabaran, kamu akan dapat menguasai diri. Maka apabila seseorang menampar pipimu, putarkanlah sisi yang lain untuk ditamparnya. Janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, karena sikap demikian itu adalah yang dikerjakan oleh sejahat-jahat binatang seluruhnya. Akan tetapi, balaslah kejahatan itu dengan kebaikan, dan sembahyanglah kepada Allah untuk mereka yang membenci kamu. Api itu tidak dapat dipadamkan dengan api, tetapi dengan air. Dari itu kukatakan kepadamu, janganlah kamu mengatasi kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Lihatlah betapa Allah yang menerbitkan mataharinya di atas orang-orang yang soleh dan yang jahat, begitu pula hujan. Begitu pula kamu berkewajiban berbuat baik kepada semua orang. Karena itu tertulis dalam syariat, jadilah manusia-manusia kudus, karena sesungguhnya aku, Tuhanmu kudus. Jadilah manusia-manusia suci, karena aku sesungguhnya suci. Dan jadilah manusia-manusia sempurna, karena aku sempurna. Sungguh, aku katakan kepadamu, bahwa seseorang khadam berusaha menyenangkan tuannya, maka ia tidak memakai pakaian yang menggusarkan tuannya daripadanya. Dan bajumu itu adalah kemauanmu dan kecintaanmu. Jika demikian, hati-hatilah kamu daripada memaukan atau mencintai sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Tuhan kita. Yakinilah bahwa Allah membenci hiasan dan syahwat-syahwat dunia ini. Dari itu, bencilah kamu akan dunia. Pasal ke-19.
Al-Masih mencanangkan penyerahannya dan menyembuhkan 10 orang berpenyakit sopak seturunnya dari bukit. Dan ketika Yesus mengatakan demikian, maka bertanyalah Petrus, "Ya Guru, kami telah meninggalkan segala sesuatu demi mengikuti Engkau. Apakah gerangan kesudahan bagi kami kelak?" Yesus menjawab, "Kamu akan duduk di sampingku di hari pembalasan untuk menjadi saksi-saksi atas ke-12 cucu-cucu Israel." Dan ketika Yesus mengatakan demikian itu, maka ia menarik nafas, katanya, "Ya Allah, apa ini? Aku telah memilih 12, tapi satu daripada mereka adalah setan." Maka sangat sedihlah murid-murid itu atas perkataan ini. Di waktu itu bertanyalah yang menulis ini kepada Yesus secara rahasia dengan mengucurkan air mata. Katanya, "Ya Tuhan, dapatlah setan menipu aku, dan apakah aku ini akan menjadi seseorang yang terkutuk?" Yesus menjawab, "Janganlah sedih, wahai Barnabas, karena mereka yang telah dipilih oleh Allah sebelum penciptaan bumi ini tidak akan binasa. Bergembiralah, karena namamu telah tertulis dalam kitab hayat." Lalu Yesus menghibur para muridnya. Katanya, "Janganlah kamu takut, karena apa yang akan membenciku tiada sedih dari kata-kataku, karena dia tidak mempunyai rasa ketuhanan." Maka terhiburlah para manusia terpilih itu dengan ucapannya. Dan Yesus melakukan sembahyangnya. Lalu murid-murid mengatakan, "Amin, hendaklah begitu, wahai Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Pemurah." Dan selesainya Yesus dari ibadat itu, turunlah ia dari bukit beserta murid-muridnya. Lalu bertemulah ia dengan 10 orang yang berpenyakit sopak, berteriak dari jauh, "Ya Yesus, anak Daud, kasihanilah kami." Maka dipanggillah mereka oleh Yesus untuk menghampirinya dan berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu kehendaki daripadaku, wahai saudara-saudara?" Serentak mereka berteriak, "Berilah kami kesembuhan." Yesus menjawab, "Wahai orang-orang yang dungu, apakah kamu telah kehilangan akalmu sehingga kamu mengatakan, 'Berilah kami kesembuhan'? Tidakkah kamu melihat bahwa aku ini manusia seperti kamu? Mohonlah kepada Tuhan kita yang telah menciptakan kamu, dan Ia Maha Kuasa, Maha Pengasih. Dia akan pasti pula menyembuhkan kamu." Maka menjawablah orang-orang yang berpenyakit sopak itu dengan air mata yang berlinang, "Sesungguhnya kami mengetahui bahwa Engkau adalah manusia seperti kami. Akan tetapi Engkau adalah kudus Allah dan Nabi Tuhan. Maka sembahyanglah kepada Allah agar Ia menyembuhkan kami." Maka bermohonlah para rasul kepada Yesus, kata mereka, "Ya Guru, kasihanilah mereka." Di saat itu merintihlah Yesus dan berdoa. Katanya, "Wahai Allah, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pemurah, kasihanilah dan dengarlah kepada kalimat-kalimat hamba-Mu. Terimalah harapan orang-orang ini dan berilah mereka kesembuhan, demi kecintaan Ibrahim, bapa kita, dan perjanjian-Mu yang tulus." Dan setelah Yesus mengatakan demikian, maka berpalinglah dia kepada orang-orang yang sakit itu sambil berkata, "Pergilah sekalian dan perlihatkan diri kamu kepada para imam menurut syariat Allah." Maka pergilah orang-orang yang sopak itu dan sembuhlah mereka di tengah perjalanan. Dan ketika salah satu dari mereka melihat dirinya sudah sembuh, kembalilah dia mencari Yesus. Dan dia itu adalah dari keturunan Ismail. Dan dikala ia menjumpai Yesus, membungkuklah dia untuk memberi hormat kepadanya. Katanya, "Sungguh benar engkau adalah kudus Allah." Dan dengan rasa terima kasih, ia memohon kepada Yesus agar diterimanya sebagai khadam. Yesus menjawab, "Telah sembuh 10 orang, manakah yang 9? Dan berkatalah ia kepada yang telah sembuh itu, 'Aku datang tidak untuk dikhidmati, tapi untuk berkhidmat.' Maka pulanglah engkau ke rumahmu."
Dan ingatlah betapa besarnya apa yang telah diperbuat Allah kepadamu, agar mereka mengetahui bahwa janji-janji yang telah dijanjikan kepada Ibrahim dan putranya beserta kerajaan Allah kian mendekat. Maka pulanglah seorang yang disembuhkan dari sopa itu. Dan ketika dia sampai ke tetangga kampungnya, diceritakan apa yang telah diperbuat oleh Allah atas dirinya dengan perantaraan Yesus. Pasal ke-20. Mukjizat yang telah diperbuat oleh Yesus di lautan dan pemberitaannya di mana nabi itu akan diterima. Syahdan pergilah Yesus ke laut Galilea, dan turunlah ia ke dalam sebuah kapal untuk berlayar ke Nazaret negerinya. Maka terjadilah topan besar di laut sehingga hampir menenggelamkan kapal itu. Dan Yesus yang sedang tidur di haluan kapal, maka didekatinya lah dia oleh para muridnya dan dibangunkan. Kata mereka, "Ya Tuhan, selamatkan dirimu, karena kita sekalian pasti akan binasa." Dan mereka itu diliputi oleh ketakutan yang dahsyat, karena angin yang keras itu menentang mereka dan oleh gemuruhnya ombak laut. Maka bangunlah Yesus sambil memandangkan kedua matanya ke langit dan berkata, "Ya Elohim al-Sabaut, kasihanilah hamba-hambamu." Dan ketika Yesus mengatakan demikian itu, maka redalah angin seketika dan lautan pun tenang. Maka gelisahlah para pelaut. Kata mereka, "Siapakah gerangan orang ini sehingga laut dan angin mentaati dia?" Dan ketika ia sampai ke negeri Nazaret, disiarkanlah oleh para pelaut di sana segala yang telah diperbuat oleh Yesus. Maka datanglah menghadapnya para ahli Taurat dan alim ulama. Kata mereka, "Kami telah mendengar apa yang telah engkau perbuat di lautan dan Yudea. Maka bawalah bagi kami satu dari mukjizat-mukjizat itu di sini, di tanah airmu." Yesus menjawab, "Keturunan yang tidak mempunyai iman ini meminta sesuatu mukjizat, akan tetapi mereka tidak akan diberinya, karena tiada seorang nabi pun diterima di tanah airnya. Dan pernah di zaman Elia banyak janda-janda di Yudea, akan tetapi likat itu tidak diutus melainkan ke janda Sidon. Dan orang-orang yang berpenyakit sopak di zaman Elia banyak di Yudea, akan tetapi tiadalah yang sembuh kecuali Naaman, seorang Suryani itu. Maka marahlah penduduk negeri itu, lalu menangkapnya dan membawanya ke sebuah tempat yang curam untuk dilemparkannya. Akan tetapi Yesus berjalan di tengah-tengah mereka dan pergi meninggalkan mereka.